Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nusantara, jumpa lagi di vlog saya. Tetap sehat, tetap segar, jangan sampai kendor karena hari ini kelihatannya sudah mulai banyak aktivitas anak sekolah. Dan tadi juga di beberapa kota yang beberapa kecamatan yang saya lewati sudah banyak anak sekolah yang masuk, seperti SMA itu juga sudah masuk. Ya guys, kali ini kita akan review bontot. Ya, bontot saya hari ini martabak manis tadi malam yang bikin saya kecewa. Ya, sebenarnya kecewanya bukan karena martabaknya, tapi karena penjualnya yang sedikit sinis dan mungkin kalau orang Jawa namanya kemaki. Ya, itu. Jadi mungkin waktu saya tanya, Pak, boleh syuting atau enggak? Kalau misal bapak nggak boleh syuting, ya bilang aja nggak boleh syuting, nggak boleh. Atau dia jawabnya seperti menertawakan saya, mungkin penampilan saya yang sarungan dan mungkin nggak terlalu necis bagi dia, mungkin underestimate atau dianggap orang rendahan mungkin. Makasih. Sebenarnya yang dikatakan bapak nggak usah terus tertawa. Itu yang menjadikan saya infil. Sebenarnya kalau bapak nggak tertawa, saya nggak masalah bagi saya. Dijawab tidak usah atau tidak boleh, itu sudah cukup. Mboten usah terus tertawa, itu yang ini, Pak boleh kantuk, Pak kantuk saya, kantuk kulo syuting, dan bahasa Indonesia nya, Pak boleh saya syuting. Terus bapaknya menjawab, lama memang, diem gede-gede, terus mboten usah. Itu yang jadi masalah bagi saya, karena tertawaan seorang itu ada maksudnya, dan itu tertawaan seperti menghina bagi saya. Ya, di istilahnya tertawaan sinis. Banyak pedagang yang memang dari nol dan merasa sudah naik tingkat dan mungkin sudah punya pelanggan banyak, itu yang jadi dia terus akhirnya congkak atau sombong. Saya boleh mengatakan bapak ini terlalu sombong. Ya, ini untuk bapak yang jual martabak di Rembang. Karena saya lihat juga bapaknya nggak pernah mau menerima uang. Yang suruh terima anaknya. Kenapa bapak juga tahu harganya kok? Ada daftar harganya. Bapaknya pasti hafal. Nggak mungkin nggak hafal kan? Daftar harganya jelas kok. Bapaknya ada orang bayar, dia nggak mau terima. Mau diterima uang juga berjejal penuh. Saya sering beli di situ dulu. Karena setiap malam saya lewat situ dan saya merasa harus semasa PPKM, nggak semasa PPKM, oh ya semasa PPKM, semasa COVID awal, saya sering beli situ karena saya merasa kalau pedagang kecil itu perlu disupport. Itu saya pasti beli. Itu saya masih pulang malam jam 10 sampai Rembang jam 10 malam, jam 9 lah, jam 9 sampai Rembang. Berbau jam 9, kelas 9, setengah 9 sampai Rembang. 9 tuh biasa saya sering beli situ.
karena waktu 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 banyak orang saya cerita tadi, karena saya merasa bapak terlalu terlalu angkuh atau sombong dan tidak mau menerima uang. Ini yang jadi kendala dari pasien mungkin, atau nasabah atau kliennya bapak. Bagi orang bagi orang yang sudah tahu dan merasa cuek atau nggak peduli, nggak masalah. Tapi bagi orang baru yang baru kenal beliaunya cukup angkuh. Dulu kalau nggak salah bapak ini pernah jualan di alun-alun, dan masih pakai tenda. Terus setahun belakangan ini, mungkin 2020 kalau nggak salah, beliau mungkin 2012, 2019, 2020 sudah bisa nyewa toko, nyewa toko kan, bukan ruko, nyewa toko di arah Samsat Rembang. Jadi kalau bisa, walaupun seminimal mungkin lah, kalau jawab orang itu jangan sampai tertawa, karena tertawa bapak itu masuk tertawa sinis, Pak. Bukan tertawa ceria, tapi tertawa sinis. Sinis itu merendahkan derajat orang, dan itu sangat memperburuk citra bapak. Walaupun martabaknya dianggap orang yang terbaik katanya, saya rasa tidak pengaruh. Masih banyak yang lebih bagus lagi dari martabak bapak. Di Semarang ada martabak Jagalan, di Sulang ada martabak bagus. Salam. Jadi saya nggak menyarankan apapun untuk bapak. Terserah bapak mau tetap angkuh atau tidak, terserah bapak. Saya hanya kecewa dengan pelayanan yang notabene orang swasta. Tapi terserah beliaunya, kalau beliaunya juga anggap itu yang terbaik, silakan. Itu aja. Ini sebenarnya yang mau saya syuting itu tentang masaknya pakai arang, bukan tentang menunya. Atau kalau menu sih saya rasa martabak manis di semua tempat sama. Yang beda dari tempat lain itu karena arangnya. Masaknya dengan arang, itu yang mau saya tanyakan. Tapi ternyata bapak sudah seperti itu ya, jadi inpil, jadi nggak berkesan bagi saya. Dan saya rasa kalau orang infil, apapun yang dimakan tetap akan beda rasanya. Jadi kalau orang sudah nggak respon, ya nggak akan seneng, nggak akan, ya toh, itu tadi yang bisa saya sampaikan. Semoga di Rembang banyak bermunculan martabak manis yang lebih bagus kualitasnya, toppingnya lebih. Mungkin sudah ada satu di Sulang selama ini, dua lagi ada di ini loh, depannya rumah dinas wakil bupati, itu di situ dulu ada. Saya emang jarang lewat situ, jadi hanya beberapa kali beli di situ. Kalau di Rembang itu depan rumah wakil bupati, sekitar situ kan banyak berjajar martabak manis, martabak asin, martabak telur, itu banyak sekali. Mungkin ada beberapa martabak di situ, tapi sekitar depan rumah wakil bupati itu ada. Itu juga bagus, enak.
dan toppingnya banyak, ya tidak untuk mungkin akan bersaing dengan martabak yang kecamsat ini, karena orang pasti akan beralih ke produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Ini termasuk harganya di atas rata-rata kalau bagi saya, ya. Jadi martabak kecamsat ini termasuk harga di atas rata-rata. Kelebihannya apa sih bagi yang sudah pernah makan martabak Rembang yang dekat Samsat ini? Nah, jadi kalau semisal Anda tahu martabak di Jagalan itu yang beli banyak, orangnya tetap care, perhatian, malah kadang ada yang boleh mereview sampai dengan cara buat adonannya. Apa emang penampilan saya yang norak? Saya seperti ODGJ? Kan enggak. Saya juga beli. Memang bapaknya terlalu sinis bagi saya. Ya maaf saja Pak ya. Bagi saya, orang tertawa di belakang perkataan orang itu bisa dianggap sinis oleh orang lain, karena tertawanya bapak itu termasuk menimbulkan perasaan menghina. Mboten usah nggih. Itu Pak yang jadi permasalahan bagi saya, karena berapa kali pun bapak juga berbicara dengan orang lain seperti itu. Ya, saya mah nggak jadi, tapi karena sahabat Nusantara sudah tahu kalau bontot saya hari ini martabak ini, martabak manis. Ya, itu aja. Saya doakan Anda sukses, dan saya juga minta doanya kalau Anda siap sholat, doakan kesehatan untuk warga dan masyarakat sekitar, dan saya juga minta doanya untuk diri saya dari Anda. Saya minta doanya biar sukses. Itu aja. Ikuti terus channel saya dengan cara mengklik subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya di media sosial kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.